melihat Mas Yunus tanggapannya bagaimana, orangnya seperti apa gitu. Saya kan baru kenal, kasih bocoran dulu. Oh iya. Lu pertama-tama kenal beliau itu emang udah asik sih, cuma nggak sosok seorang guru yang kaku gitu loh. Gitu ya. Nah itu enak, jadi belajar itu juga nyaman. Kayak gitu. Bahkan nggak merasa belajar gitu ya. Ya kayak temen lah istilahnya. Sangat fleksibel, sangat dinamis, tidak terkesan menggurui gitu. Iya. Mas, ya. Awal-awal belajar apa? Awal-awal belajar ngaji. Ngaji Wastatirul Quran. Iya kan ngajinya kan jelek dia. Akhirnya ngajinya sekarang jadi udah a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Udah bagus tartil. Sesuai dengan ekspektasi orang tuanya. Oke. Mas Yunus, ini ada pertanyaan dari teman kita di Solo, Mas Yunus. Bagaimana caranya merestart otak bawah sadar? Merestart otak bawah sadar ya kita harus membuang partikel api di dalam diri kita, karena partikel api itu kan akhirnya membentuk mindset yang selalu terucap pikiran kata-kata negatif. Akhirnya ketika itu diulang, kata-kata itu akhirnya masuk ke alam bawah sadar. Kalau masuk ke alam bawah sadar, otomatis akan terproyeksi keluar jadi kenyataan. Jadi caranya ya seperti itulah, memadamkan apinya. Lah caranya memadamkan apinya bagaimana? Itu kan bentuk hormon kortisol dan norepinefrin itu tadi. Nah, dua hormon itu harus dilepaskan. Nah, melepaskannya pakai apa? Yang pertama adalah penurunan gelombang otak dari beta ke alfa. Orang kalau otaknya dalam keadaan beta itu kan orang yang punya beban, bingung, punya masalah, was-was, khawatir dan lain-lain. Kalau dia otaknya terus dalam keadaan seperti itu, rawat, nggak karuan, nggak ada ber, nulis bagus. Itu akhirnya daya imunnya turun, Mas. Ketika daya imunitasnya turun, disitulah kita kan menghindari makanan yang sehat kan sulit sekarang, Mas. Apalagi sayuran, buah-buah dan lain-lain itu semuanya pestisidanya itu di ambang batas. Otomatis residu kimia banyak. Itu coba kalau gelombang otaknya itu beta, otomatis daya imunnya rendah. Ketika daya imunnya rendah, disitulah residu kimia, toksin, bibit penyakit, virus, bakteri dan lain-lain. Nah, disitu akhirnya apa yang terjadi? Naik. Makanya yang orang itu RK ya kebal apa itu namanya yang sekarang lagi booming itu virus apa? Ya, virus apa? Mbak Corona. Iya. Itu Mbak Coro itu. Nah, setelah seperti itu ya otomatis, makanya sekarang banyak fenomena usia masih 25 tahun 30 itu sudah stroke, sudah diabetes, sudah karena manajemen otaknya beta. Coba diturunkan sedikit aja ke alfa. Alfa adalah gelombang otak dalam keadaan tenang, damai, santai, rileks gitu. Nah, disitulah silahkan berdoa, nggak perlu RK. Nggak usah RK kalau sudah seperti itu, wes otomatis nyambung. Oh, gitu iya. Ya, Nggak usah RK, udah nggak apa-apa. jadi sabdo tadi itu sebenarnya sangat bisa diilmiahkan ya, Mas? Sangat ilmiah banget secara fisika kuantum atau ilmu kuanta. Itu seperti itu. Jadi kalau sudah keadaan seperti itu silahkan berdoa. Oh, keadaan ruwet berdoa yuk nggak nyambung. Wah, doanya dicampuri partikel api kok. Ya sedangkan Tuhan kan partikelnya besar sekali, suci, baik dan lain-lain, nggak nyampe. Tapi kalau kita baik, partikelnya nyambung, akhirnya apa terjadi? Makanya doa itu harus benar dalam keadaan bahagia, tenang, damai, rawat doa. Apalagi doanya menyuruh Allah. Harusnya kan minta, oh tak kasih dongo, bakal tak lihat Gusti Allah dikongkon. Ya Allah bersihkanlah, lancarkanlah rezeki. Disuruh minta kok malah menyuruh loh, Mas. Emangnya Gusti Allah ki sapa dikongkon-kongkon iki? Gak sopan banget. Sopo Mas Gusti Allah? Ya Sang Maha Pencipta ya kan gitu kan. Nggak sopan gitu. Nah, kalau sudah seperti itu baru kan otomatis ketika sudah turun gelombangnya, otomatis mental blocknya itu harus bisa mudah dilepaskan. Nah, mental block itu tadi apa? Kalau secara ilmu medis hormon tadi, kalau secara ilmu kuanta partikel api.
Kalau secara sifat manusia ya kedengkian, dendam, pegel, mangkel itu dilepaskan lewat emosional pernafasan, emotional block, pelepasan emotional block, terus memory block dan mental block. Udah hidup enak, nyaman, damai. Udah. Iya. Sebenarnya mudah banget Mas. Udah banget ya Mas sebenarnya. Iya, nggak usah air kalau nggak apa-apa, asal tahu metodenya. Luar biasa. Nggak harus usah RK. kalau nggak apa-apa. Dikasih tahu metode. Iya. Rata-rata kan orang pengen tahu Metodenya itu Mas. Ini Mas, saya kebetulan dulu pernah dikasih ya nasihat ya sama sesepuh. Oke. Kamu kalau berdoa itu, ketika kamu di tengah jalan terus hatimu sangat berat, ya seret, naik mobil, naik motor apa, lereno, itulah. Gimana Mas? Nah itu kan berada dalam gelombang otak alfa. Masuk berarti itu ya? Iya, ketika itu merasakan kedamaian, bahagia, senang gitu kan. Makanya kalau pengen doa punya istri lagi pada waktu bahagia. Loh, itu loh Mas, yang membuat doa terkabul itu ketika nyanyi berarti ya? Jadi Ya. nyambung gitu berarti ya? Makanya ketika doa itu terijabah atau rasa itu terijabah ketika kita datang ke tempat wisata lagi bahagia gitu, langsung segera cepet-cepet doa. Iya. Sebelum terkontaminasi oleh keadaan di situ. Nah, itu satu. Terus ketika kita bangun tidur ya, belum terkontaminasi apa-apa pikiran, silakan berdoa. Makanya di agama disuruh sholat. Nah, sholat kan isinya doa semua atau Mas itu. Nah, tapi sayang sholatnya ini nggak kusuk Allahu Akbar itu mikir sesuk nyicil ngono ya nggak bisa nyambung. Nah, makanya harus diturunkan dulu gelombang otaknya itu seperti itu. Ketika nguap, seperti itu. Setelah nguap ini ada beberapa menit itu otaknya gelombang alfa. Silakan dibuat berdoa. Itu juga nggak nyambung banget. Itu seperti itu. Terus ada lagi pernah nggak kalau melihat bintang jatuh atau pelangi berdoa? Kan ketika kita melihat bintang jatuh kan takjub, fokus kan. Nah itu kan juga alfa. Langsung minta makanya ada mitos kalau melihat bintang jatuh jaluo minta permintaan itu ya kan dalam keadaan seneng, wow kan gitu kan, wes gak ilmu sembarang kali wes hanya takjub. Nah itu kan bahagia Mas. Kalau ini takjub sama bisa berdoa berarti. Iya. Itu seperti itu deh. Oke, luar biasa. Sebuah ilmu langka ini. Jadi akhir-akhir ini di banyak tempat dengan jadi bahan perbincangan Mas, gara-gara hal-hal yang tidak terduga seperti ini. Pernah nggak sih Mas membayangkan dikenal orang sedunia begitu? Sekarang kan Kemarin sih Mas diingatkan sama ibu sih. Memang dulu sih mimpi-mimpi saya kan aneh-aneh banget. Iya. Dulu pernah saya itu mimpi yang memang saya itu mimpi itu di situ masih kuliah pada waktu itu, belum ke ranah spiritual, belum berasa spiritual. Saya mimpi itu saya dinaikkan ke tempat yang paling tinggi dan saya itu melihat dunia. Lah melihat dunia itu di situ ada nyata, maksudnya kelihatan genah gitu loh. Itu banyak orang bersuku-suku bermacam-macam, ada orang bule, ada orang barat, orang timur tengah dan lain-lain. Semuanya dan ada sosok, saya cuma tahu sayapnya doang, itu besar banget. Nah, bahwa alam saya nggak tahu itu dia ngomong gini, semua orang menunggu kamu. Nah, saya kan udah lupa Mas. Nah kemarin ibu ngomong dengan saya, iki lo paling no sing dhisik ngimpimu. Ngimpi apa mak? Kowe dhisik kan tahu cerita. Lek dhisik awakmu tahu ngimpi, masih donya ning kono ki wong sak donya kumpul ngenteni awakmu. Mosok. Saya bilang gitu, mosok ya sangat dilakoni wae mak aku. Gitu. Karena dulu kan selalu perjalanannya seperti ini. Dulu jadi ustadz kan banyak banget Mas yang datang ke rumah untuk belajar ngaji. Terus pernah jadi munakis, pentaskeh, guru-guru Quran yang mau jadi guru Quran. Kan juga dari mana-mana kan gitu kan. Nah, cuman ini lingkupnya agak besar lagi gitu loh. Apa mungkin ini jare mak itu kan. Ya wis mbok mak dilakoni wae, wis ngono wae lek saya kan gitu. Itu mungkin itu. Iya. Intinya adalah menafkahkan hidup untuk kepentingan banyak orang ya Mas. Ya gitulah yang memang kita khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baiknya manusia yang bermanfaat untuk manusia lain, yaitulah memanusiakan manusia. Ya itu seperti itu. Mas, kemarin ada teman dari Jombang aslinya kerjanya di Surabaya.
Mas lah kayak saya gini kerjanya di pabrik, saya seorang karyawan, bagaimana caranya untuk menaikkan apa tuh namanya gaji saya sendiri kerjanya di pabrik, nah gitu gimana Mas? Nanti tak kasih testimoni. Wangeleram ngomong. Testimoni orang Amerika Mas. Oh, Orang Amerika itu sebenarnya orang Indonesia sih, Iya, cuman dia di sama sana. dia sama orang tuanya dari SD sudah dipindah ke sana. Singkat cerita, itu dia kan selama Covid ini dipotong gajinya. iya. Dipotong gajinya itu banyak persen, berapa persenan dijelaskan saya lupa. Nah, setelah mengikuti RK ini bimbingan dengan saya, setelah mengikuti RK ini akhirnya dia nelpon saya. Dia sudah ngasih video tapi nggak tak kasih jenengan. Oh gitu. Belum tak kasih ke jenengan. Karena videonya peteng banget Mas. Iya, iya. Dia di mobil, dia buat videonya di mobil lah. Di sini kan siang Mas. Iya. Nah di sana malam, soalnya ning ngisor kono Amerika kan gitu kan. Dia akhirnya dia cuma berpikir udah neo kayak ibu ini, kayak ibunya Mas Rizky. Dan ya gajiku dibalik nih full. Ternyata Mas, 2 hari setelah menjalani bimbingan saya, gajinya dapat surat, gajinya dikembalikan full, bahkan dikasih coro gampangnya hadiah ya. Apa ya? Bonus karena di Amerika kan garda paling depan itu kan pemadam kebakaran. Oh iya. Ya dia kan kalau di sana ada kejadian orang meninggal bunuh diri kan yang datang bukan polisi atau dokter, pemadam kebakaran dulu. Dia berada untuk Covid ini dia garda paling depan. Nah itu ada pemberitahuan gajinya dikembalikan lagi secara full, bahkan dapat bonus yang tidak disangka-sangka. Katanya kalau dibuat makan 2 bulan itu turah-turah katanya di Amerika. Itu seperti itu. Ya gitu aja. Biar itu dengerin sama drivernya itu Mas. Karena dia kan bantah lah kalau penggaweane nyupir bedino carane menaikkan. Ngutu loh Mas. Ya pokoknya yakin aja. Kalau kita ragu kan ya nggak mungkin loh Mas. Rumusnya manusia beda sama rumusnya Tuhan ya. Beda. Makanya kita harus manunggaling kawula lan rasa. Aja manunggaling kawula lan Gusti. Lah manunggaling kawula lan Gusti ya jadi Gusti Allah. Wah, aku lho gitu. Yang lain salah kabeh. Rasa apa Rahman Rahim kasih sayang. Betul. Iya. Actionnya Rahman Rahim nih Mas. Iya. Asik. Terus Mas, seperti itu. untuk menyamakan frekuensi unsur Partikel tanah kita itu, dengan partikel tanah uang. dengan uang, apakah ada tips-tips khusus misalnya teman-teman pasca RK kalau bisa menghindari makan makanan yang model begini begitu itu ada nggak sih Mas? Kalau makanan nggak ada Mas. Paling saya akan bilang seperti ini. Kalau nanti sudah menjalani RK di sini ketemu 1 kali, terus nanti dijalankan 1 minggu di rumah dirutinkan. Jangan kaget kalau nggak bisa marah. Jangan kaget kalau nggak bisa pegel, nggak bisa mangkal. Itu sudah terjadi teman dari Jombang yang ada di testimoni yang barusan itu dia sudah nggak bisa. Semalam kan kesini, dia nggak bisa marah lagi dia. Itu seperti itu. Kalau makanan sih nggak ada ya. Jadi lebih kepada kesadaran dalam berkata-kata. Jangan berkata-kata yang negatif. Tapi kalau sudah partikel api di dalam tubuh ini sudah keluar, sudah terbentuk sendiri kok mindset menjadi orang baik itu. Nggak usah berpikir jadi orang baik gimana, nggak usah. Ikuti aja alurnya. Itu nanti jadi orang baik sendiri. Karena apa? Partikel apinya sudah keluar. Dendamnya ya seperti Nabi Muhammad telah dia dibelah kan dadanya ketika itu dia otomatis jadi manusia baik dan dikenal di seluruh dunia seperti itu. Jadi harapan saya Mas, banyak guru-guru di Republik ini yang nonton Ngaji Rasul, khususnya Amin. Mas Yunus ya, yang narasumbernya Mas Yunus. Terus saya nonton video saya sendiri gitu. Enggak. Ketika guru-guru itu nonton dan kemudian dapat pencerahan dan bisa tergerak, terinspirasi dari apa yang disampaikan oleh Mas Yunus gitu kan, itu menurut saya sebuah pembentukan karakter yang luar biasa. Dan jika kemudian setiap guru memiliki nilai-nilai pegangan itu, wah, masa depan kan dititipkan di pundak anak-anak itu Mas. Jadi sebenarnya kan gini loh Mas, saya sudah sering sih bilang ke teman-teman yang dia guru gitu ya, yang datang ke saya,
ya guru honorer kan kasihan mereka bayaran 250.000 tapi saulan pisan tapi gak cukup buat makan mas. Mereka kan gini, anak-anak itu kan calon generasi pelanjut kita. Itu kalau mereka sebenarnya karakter mereka itu adalah gambaran dari guru-guru tadi itu. Kalau guru-guru tadi itu mempunyai ego, kebanyakan anak-anak kan ini kan misalkan punya buat masalah gitu ya, melanggar peraturan di sekolah, mereka kebanyakan pasti dihukum, dia dimarah-marahin, akhirnya disitulah terbentuk karakter yang mereka akhirnya jadilah karakter yang pemarah, pendendam. Ya harusnya itu apa? Harusnya ya setidaknya disuruh relaksasi lah gitu loh, relaksasi. Dan jangan, ya ini paling penting adalah mindset seorang guru. Jangan pernah ada mindset ke anak-anak itu anak-anak nakal. Jangan pernah memandang anaknya anak-anak apa ya, apa nih selain nakal apa? Bodoh. Kan pasti kan ada dalam satu kelas kan pasti ada murid yang terbelakang ya paling ini. Itu pasti loh mindset seorang guru pasti dia bilang ngomongel dhewe kan. Saya kan juga ngajar di pondok gitu kan. Jadi banyak teman-teman yang bilang wangel apalane niki Ustaz kan seperti itu. Lah, lele sampeyan iki duwe mindset anak-anak ini angel apalan, sulit menerima pelajaran, berarti ya sing dosa ya sampeyan karena sampeyan membentuk karakter seperti itu. Kata-katanya sampeyan kan tuh, apalagi sampeyan ada orang tua. Nah, orang tua kan ada 3 macam. Orang tua yang melahirkan kita, orang tua guru kita, dan orang tua mertua kita. Nah kalau kita sudah jadi seorang guru ya kata-kata yang dilontarkan ke anak-anak itu walaupun dia berbuat seperti itu ya jangan ada mindset anak-anak ini nakal, jangan. Ini akhirnya jadi nakal. Yang repot siapa coba nanti? Ya gurunya. Yang repot siapa? Ya sekolahnya. Itu seperti itu. Jadi terus jiwa pendidik harus dikeluarkan. Jiwanya pendidik. Kita guru kan pendidik, Mas. Tapi untuk menjadi pendidik sekarang ini, aduh, mereka ngajar apa jari apa meneh. Sementing kebayaran kan gitu kan dan lain-lain kan bahaya seperti itu. Tapi lagi-lagi memang problem kegagalan pendidikan kita itu kan karena ujung tombaknya adalah guru gitu kan. Apapun kurikulumnya kalau yang penembaknya nggak gitu, karena penembaknya itu kan guru kan dia tetap bleset juga. Bleset. Makanya kuncinya ada di guru sebenarnya. Nah, guru itu digaji 700.000, 500.000 yang honorer. Nah, 1 juta gitu. 250 Mas yang desa ngesakne Mas. Kalau di sekolahan saya tuh Mas, Oh iya. DTT itu udah 2,5 juta, 2 juta, lumayan. Kalau yang di SD itu Mas yang parah. Nah, Finlandia baru pertama masuk, 28,5 juta.